Oke, perkenalkan namaku Alexander William Edward Cornelis dengan NIM 24531414014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu yang berjudul Analisis Perkembangan Kecerdasan Buatan atau AI dalam bidang pendidikan. Oke, kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena kecerdasan buatan atau AI telah mengubah dunia pendidikan dengan menawarkan pembelajaran yang lebih personal dan efisien. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan privasi data perlu diatasi. Makanya, makalah ini akan membahas tentang manfaat, tantangan, dan potensi AI dalam pendidikan, serta strategi apa yang harus dimanfaatkan secara efektif. Lalu, rumusan masalah yang akan diangkat dalam makalah ini yang pertama, kenapa kecerdasan buatan menjadi media pembelajaran yang sangat relevan bagi semua kalangan? Nanti akan dijawab di slide selanjutnya. Yang kedua, dampak apa saja yang diberikan oleh AI atau kecerdasan buatan khususnya dalam sektor pendidikan? Itu adalah rumusan-rumusan masalah yang akan diangkat dalam makalah saya kali ini. Sebelumnya kita harus mengerti apa itu AI atau pengertian AI. AI atau kecerdasan buatan sebenarnya adalah tantangan menciptakan sistem komputer yang bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Kalau kalian bisa atau pernah nonton film Iron Man, itu ada namanya Jarvis. Jarvis bisa terinspirasi dari AI atau kecerdasan buatan. Jadi AI itu seperti manusia yang bisa berpikir, bertindak, berperilaku seperti manusia, dan hampir mirip seperti manusia yang dibuat oleh manusia. Semacam robot yang dibuat manusia tapi menyerupai manusia. Jadi dia bisa belajar memahami bahasa atau membuat keputusan. Contohnya ChatGPT, Google Assistant, Siri, Gemini, Chatbox, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sejarah AI. Sejak tahun 1956, para ahli dari berbagai bidang sudah memulai berdiskusi tentang kemungkinan membuat komputer yang bisa berpikir seperti manusia, berperilaku seperti manusia, dan memiliki kehendak seperti manusia. Mereka berkumpul di Dartmouth College untuk membahas ide-ide cemerlang ini. Nama-nama seperti Allen Newell, Herbert Simpson, Marvin Minsky, Oliver Shaffer, dan John McCarthy adalah pionir dalam bidang kecerdasan buatan AI atau bisa disebut juga pencetus AI. Sejak pertemuan bersejarah di Dartmouth College, mereka dan para ahli lainnya telah bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan mimpi menciptakan mesin yang cerdas. Itu merupakan sejarah singkat dari dunia AI dan pencetus dan pendiri AI. Oke, kita masuk dalam topik pembahasan kita. Perkembangan AI dalam bidang pendidikan. Kecerdasan buatan atau AI telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir, dan dampaknya semakin terasa di berbagai bidang. Contohnya pendidikan, contoh lain perekonomian, kesehatan, dan lain-lain. Penggunaan AI dulu di dunia pendidikan hanya sebagai angan-angan, tapi sekarang AI menjadi wadah untuk berkembangnya dunia pendidikan. Kita mencari
materi bisa melalui AI, kita membuat soal bisa melalui AI, kita mengoreksi jawaban dari para murid juga atau mahasiswa juga bisa dari AI. Semua dipermudah oleh AI. Oke, selanjutnya adalah peran AI untuk pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh. Artinya apa? Memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dengan menyediakan platform pembelajaran online yang menarik. Yang kedua, penilaian. AI dapat digunakan untuk guru ingin membuat soal ujian lebih baik dan lebih rumit, lalu menilai esai secara otomatis. Seperti yang kubahas tadi, AI juga bisa mengkoreksi atau membuat soal. Jadi mempermudah para guru atau para dosen dalam pekerjaannya. Yang terakhir adalah kemudahan administrasi. AI dapat mengotomasi tugas-tugas administrasi seperti pendaftaran siswa, pembuatan jadwal, dan sebagainya. Tantangan. Sekarang kita akan masuk dalam tantangan apa yang akan kita hadapi khususnya dalam AI bidang pendidikan. Yang pertama adalah kualitas data. Tentu saja data yang diterima tidak akurat dan dapat menghasilkan yang tidak kita inginkan. Yang kedua adalah kesenjangan digital. Maksudnya apa? Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Bahkan ada juga siswa yang belum mempunyai teknologi seperti HP ataupun gadget, sehingga tidak dapat memperluas cakupan pendidikan. Saya ambil contoh di orang-orang yang ada atau anak-anak yang ada di pedalaman atau itu. Mereka tidak punya gadget, mereka tidak punya HP, dan mereka juga tidak punya internet. Maka tantangan ini harus kita kembangkan atau kita problem solvingnya. Yang terakhir adalah privasi data. Artinya pengumpulan data dan penggunaan data siswa harus dilakukan secara hati-hati untuk melindungi privasi mereka. Jadi kita menyimpan data harus privasi dan tidak boleh dipublikkan atau diperluaskan, karena data mereka adalah data yang sangat penting dan mencangkup banyak data. Selanjutnya kita akan masuk dalam dampak positif penggunaan AI dalam bidang pendidikan. Pertama, pembelajaran yang lebih personal. Artinya, AI memungkinkan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar. AI memungkinkan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar, kecepatan, dan minat masing-masing. Jadi pembelajaran kita lebih efisien, lebih personal. Yang kedua adalah materi pembelajaran yang lebih menarik dan bervariasi. AI memungkinkan pembuatan materi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif seperti simulasi, game, video, animasi, dan lain sebagainya. Itu juga mempermudah para siswa untuk meningkatkan kreativitas mereka. Selanjutnya adalah efisiensi waktu. Tugas-tugas administratif seperti penilaian, pembuatan jadwal, dan pengolahan data siswa dapat diotomatisasi oleh AI atau kecerdasan buatan. Ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi. Tentu saja, dengan adanya AI, kita semua ketergantungan pada teknologi. Kita mau
ujian harus buka AI, kita mau ngoding harus buka AI, kita harus memecahkan masalah pakai AI. Jadi membatasi kemampuan siswa untuk berpikir dan berkreasi seperti yang mereka inginkan. Yang kedua, kurangnya interaksi antar sosial. Dengan adanya AI atau kecerdasan buatan, interaksi antara siswa dan guru menjadi terbatas atau kurang. Padahal itu bagian penting dari proses pembelajaran. Yang terakhir adalah ketergantungan peserta didik terhadap AI. Dengan pemanfaatan AI yang secara berlebihan dapat berdampak tidak baik, yang berketergantungan peserta didik pada teknologi AI. Contoh, kita ngoding harus sekarang banyak menggunakan AI. Lalu kita belajar mencari materi menggunakan AI. Kita ada ujian, kita tinggal copy soalnya lalu kita paste di ChatGPT atau OpenAI, lalu jawabannya keluar. Jadi menekankan kreativitas dan cara berpikir peserta didik. Oke, saya ambil contoh platform AI yang biasanya digunakan oleh para pendidik atau para peserta didik, khususnya di dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Yang kedua adalah chatbot pendidikan, yang artinya misal seperti OpenAI, ChatGPT, lalu Gemini, dan lain sebagainya. LMS seperti kayaknya seperti di OSD, seperti di gambar ini adalah LMS Sanata Dharma, yang kita mencari materi, mencari soal, mencari tugas-tugas, mengumpulkan tugas-tugas melalui LMS, mempermudah adanya pembelajaran. Selanjutnya adalah atau yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari saya adalah, jadi di dalam era yang sangat cepat dan perkembangan teknologi, khususnya adanya kecerdasan buatan atau AI yang membuat semua kemudahan, bahkan yang paling terlihat dari sektor pendidikan, kita harus menyikapi ini dengan serius. Kalau tidak, maka kita akan selalu bergantungan pada AI dan tidak bisa berkembang. Oke, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak presentasi saya dari awal hingga akhir, dan mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan bagi Anda sekalian, dan terima kasih.